Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Praktikum Petrologi acara ke-8 mengenai deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen non-klastik. Menurut Box tahun 1987, batuan sedimen non-klastik didefinisikan sebagai batuan yang terbentuk melalui proses kimiawi, di mana komponen-komponennya dapat berasal dari sisa-sisa organisme yang sudah mati. Kemudian, batuan sedimen non-klastik ini bisa terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yang menjadi fokus pembahasan dalam materi ini adalah batuan karbonat. Masih menurut Box tahun 1987, batuan karbonat didefinisikan sebagai batuan yang komponen matriks dan fragmennya tersusun atas mineral-mineral karbonat, di mana keterbentukannya juga secara kimiawi. Dalam deskripsi batuan sedimen non-klastik, terdapat beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama ada warna. Di sini kita harus menentukan warna segar dan warna lapuknya. Yang kedua adalah ukuran butir, apakah dia tergolong batuan dengan ukuran butir kurang dari 2 mm atau lebih dari 2 mm. Yang ketiga sifatnya, apakah dia allochthonous atau autochthonous. Yang keempat, komponen fosil yang terkandung dalam batuan tersebut. Dan yang terakhir adalah komponen batuannya, apakah termasuk grain supported atau mud supported. Selanjutnya adalah sifat. Sifat yang dimaksud di sini mencerminkan bagaimana mekanisme pembentukannya. Terbagi menjadi dua, yaitu allochthonous dan autochthonous. Batuan yang termasuk allochthonous adalah batuan yang selama proses keterbentukannya mengalami transportasi sehingga mekanismenya disebut secara ex situ. Sedangkan batuan yang termasuk autochthonous adalah batuan yang mekanisme keterbentukannya secara in situ, di mana dia tidak mengalami proses transportasi. Berikut adalah contoh batuan yang termasuk allochthonous. Kita bisa lihat di sini ada beberapa komponen fosil seperti pecahan cangkang bivalve yang menyusun batuan ini, sehingga dia bisa menjadi penanda bahwa batuan ini terbentuk secara ex situ. Sedangkan yang ini adalah contoh dari autochthonous karena batuan ini tersusun dari satu tubuh koral yang menandakan dia tidak ada proses transportasi selama keterbentukannya. Selanjutnya adalah komponen fosil. Hal ini tentu penting dalam deskripsi batuan karbonat karena berpengaruh sebagai salah satu parameter untuk menentukan mekanisme keterbentukan suatu batuan. Contoh komponen fosil yang bisa ditemukan seperti pada slide ini ada gastropoda, ada cangkang bivalve, terus bisa juga foraminifera, koral, dan lain sebagainya. Untuk komponen batuan, dia terbagi menjadi dua, yaitu grain or component supported dan mud supported. Jika suatu batuan didominasi oleh butiran atau komponen fosil tertentu, maka dia tergolong grain supported atau component supported. Sedangkan jika suatu batuan didominasi oleh lumpur atau mud, maka dia tergolong mud supported. Berikut adalah contoh batuan sedimen, dan di sini kita tentukan mana bagian mud dan mana bagian komponen atau grainnya. Batuan ini memiliki cangkang fosil yang ditandai dalam kotak warna biru, sehingga itu kita sebut sebagai komponen atau grain. Sedangkan yang disebut mud itu yang ditunjukkan oleh kotak warna merah yang lebih mendominasi dalam tubuh batuan tersebut, sehingga kita bisa simpulkan bahwa batuan ini tergolong mud supported. Kemudian ini contoh lainnya. Jika di slide sebelumnya itu lebih didominasi oleh mud, di slide yang ini contohnya lebih didominasi oleh komponen fosil. Di sini ada gastropoda dan beberapa cangkang bivalve juga. Kemudian baru matriksnya yang terisi oleh mud, sehingga ini bisa dikatakan dia tergolong grain supported. Selanjutnya adalah klasifikasi Dunham yang sudah dimodifikasi oleh Emre Clovan. Ini akan digunakan untuk penamaan batuan karbonat. Dilihat berdasarkan mekanisme pembentukannya, kemudian komponen batuannya juga yang akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya, untuk penamaan batuan karbonat, kita bisa mengikuti langkah-langkah klasifikasi berikut. Yang pertama, kita lihat dulu apakah batuan tersebut jika ditetesi HCl akan bereaksi. Jika iya, kita bisa melanjutkan ke tahap klasifikasi selanjutnya. Tapi jika tidak, berarti batuan tersebut bukan termasuk batuan karbonat. Kemudian yang kedua, apakah batuan tersebut didominasi oleh kristal-kristal? Jika iya, berarti itu termasuk kristalin limestone.
Kemudian jika tidak, kita lihat apakah fragmen batuan tersebut terdeposisi secara lateral, di mana dia biasanya mekanismenya secara in situ. Jika iya, berarti dia bisa termasuk bounce stone, tapi jika tidak, berarti kita harus masuk ke klasifikasi selanjutnya. Bounce stone sendiri terbagi menjadi 3, ada bevel stone, bind stone, dan frame stone. Bevel stone tuh biasanya bentuknya seperti branching coral atau bisa juga seperti tanaman penghalang. Kemudian kalau bindstone dia bentuknya seperti pleti koral dan ada yang membentuk encrusting atau seperti kerak-kerak tipis yang berulang. Sedangkan framestone dia biasanya berbentuk satu tubuh koral yang kokoh. Yang keempat, jika tidak terdeposisi secara lateral, apakah batuan tersebut didominasi oleh fragmen yang berukuran lebih dari 2 mm? Jika iya, maka bisa termasuk floatstone atau rutstone. Jika tidak, maka lanjut ke step selanjutnya. Dan yang tergolong rutstone itu jika komponen atau grainnya saling menempel. Kemudian yang kelima, step selanjutnya, apakah batuan tersebut mud supported atau grain supported? Jika dia termasuk grain supported, maka tergolong packstone atau grainstone. Jika grain supported namun memiliki sedikit kandungan mud, maka disebut sebagai packstone. Tapi jika dia tidak mengandung mud, maka disebut sebagai grainstone. Kemudian yang keenam, jika dia termasuk mud supported, apakah komposisi grainnya kurang dari 10% atau lebih dari 10%? Jika kurang dari 10, maka dia termasuk mudstone, sedangkan jika lebih dari 10%, maka termasuk waxstone. Selanjutnya ada contoh deskripsi batuan. Pertama kita lihat warnanya, dia coklat kekuningan dan tersusun dari banyak komponen fosil yang ukurannya cukup besar, sehingga ukuran butirnya tergolong lebih dari 2 mm. Kemudian sifatnya allochthonous dengan komponen fosil 85% gastropoda dan 15% bivalve, yang mencerminkan mekanisme secara ex situ di mana dia mengalami proses transportasi. Kemudian komposisi batuannya grain or component supported. Kemudian jika diperhatikan, susunan antar komponennya atau grainnya di batuan tadi itu saling menempel satu sama lain. Jadi berdasarkan deskripsi, penamaan untuk batuan ini adalah rutstone.